Udahlah. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kota global dan globalisasi. Adapun judul yang telah kami buat pada presentasi kali ini yaitu Kota Global, Karakteristik, Model, dan Implementasi di Jakarta, Skandinavia, dan Amerika Latin. Oke, next. Nggak mau di next ya. Oke. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Safira Dita, Sultan Arik, Syaroh, ada Syifa Ramadhani, Tasya Nabila, Vina, dan saya sendiri Yudi Ferdiansyah. Oke, next. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kelompok kami bahas pada kesempatan kali ini itu ada 4. Yang pertama ada karakteristik kota global, yang kedua ada Jakarta sebagai kota global, yang ketiga ada model kota global Skandinavia, dan yang terakhir ada model kota global di Latin Amerika. Adapun pembahasan yang pertama mengenai karakteristik kota global akan disampaikan oleh Safira dan Syaroh. Kepada Safira dan Syaroh dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas materi mengenai karakteristik kota global. Jadi, karakteristik kota global ini merupakan permukiman yang memiliki konsentrasi penduduk yang lebih padat dari wilayah sekitarnya. Dan di kota global ini terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya dan memiliki luas areal terbatas. Kota global biasanya memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu, dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu. Di kota global ini cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis. Kota global juga memiliki sifat non-agraris, yang berarti banyaknya aktivitas ekonomi di kota tidak berasal dari bidang pertanian. Selanjutnya, ada upaya yang harus dilakukan agar suatu kota bisa disebut sebagai kota global yang akan dijelaskan oleh Syarah. Oke, di sini aku mau ngejelasin upaya untuk memenuhi karakteristik kota global. Jadi ada 6 upaya ya. Yang pertama ekonomi. Nah, sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Kota global itu memiliki perekonomian yang kuat dan beroperasi di dunia global. Kota global merupakan pusat perdagangan, industri, dan industri yang menarik investasi internasional. Untuk menciptakan sektor ekonomi yang mapan dan terhubung secara global, suatu kota perlu untuk memiliki 500 perusahaan dunia. Yang kedua, kapasitas riset dan inovasi yang baik dan terus-menerus. Untuk meningkatkan kemampuan riset dan inovasi, suatu kota perlu menunjukkan keunggulan akademik melalui publikasi jurnal ilmiah. Tidak hanya itu, penerbitan karya ilmiah di jurnal internasional juga bertujuan untuk menarik perhatian mahasiswa dan peneliti internasional. Yang ketiga, ada nyaman untuk dihuni. Nah, kota global juga harus menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi warga dari semua lapisan masyarakat. Yang pertama tuh, kota global perlu menyediakan fasilitas medis yang memadai dan mudah diakses. Yang kedua, kota global membutuhkan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas. Yang ketiga, kota global juga perlu mempertimbangkan perumahan yang layak dan terjangkau, pasokan air yang bersih, dan listrik yang memadai. Yang keempat, kota global juga perlu menjamin keamanan perkotaan. Dan yang kelima, kota global yang layak huni perlu menyediakan akses informasi bagi warganya. Lalu yang keempat, ada kultur value value yang menarik untuk mengunjung. Nah, dari segi budaya,
Kota global menawarkan nilai yang menarik bagi warga serta turis yang berkunjung. Memenuhi karakteristik tersebut, kota global perlu menyelenggarakan acara internasional yang aman dan nyaman. Kota global juga memiliki ekosistem yang mendukung perkembangan seni dan budaya. Yang kelima, lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Kota global memiliki lingkungan yang bersih yang memungkinkan mereka untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup dan menciptakan rasa nyaman serta berkelanjutan. Dan yang terakhir, terkoneksi secara intra dan interkota. Nah, kota yang memenuhi indikator terkoneksi secara intra dan interkota perlu memiliki mode share transportasi publik lebih dari 50%. Mode share merupakan presentasi turis menggunakan jenis transportasi atau jumlah perjalanan mereka menggunakan transportasi tersebut. Kota global pun terkoneksi secara intra dan interkota memiliki ICT Readiness Score yang tinggi. ICT Readiness Score merupakan skor tingkat kesiapan suatu kota untuk menerapkan TIK dan penataan kota. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Safi dan Naroh. Bahwa kota global akan disampaikan oleh Tasya dan Syifa Ramadhani. Kepada Tasya dan Syifa, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Jakarta sebagai kota global. Nah, setelah dicanangkan penetapan ibu kota baru di Kalimantan Timur, serta dicopotnya penetapan Jakarta sebagai ibu kota, DPR melekatkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jakarta akan mengalami perubahan besar setelah statusnya sebagai wilayah ibu kota dicabut. Sebentar. Boleh di next, Yudi. Nah, pada saat Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, eh, Jakarta ini menjadi salah satu kota besar di dunia dengan penduduknya yang padat dan berkontribusi serta menjadi pusat ekonomi. Arah pembangunan Jakarta diharapkan akan berubah menjadi kota bisnis seperti New York atau Melbourne. Jakarta ini diharapkan mampu bersaing tidak hanya di ASEAN tetapi juga di global. Selanjutnya, peran Jakarta dalam jaringan ekonomi global akan dipaparkan oleh Syifa. Kepada Syifa, dipersilakan. Selanjutnya ada peran Jakarta dalam jaringan ekonomi global. Jakarta ini masih menjadi pusat ekonomi dan keuangan seperti yang dikatakan oleh Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Dalam sektor keuangan, Jakarta menjadi penyumbang transaksi non-tunai terbesar, yaitu mencapai 40% dari total transaksi sebesar 7.361 triliun rupiah. Jakarta juga memiliki industri manufaktur seperti industri kebutuhan rumah tangga, industri makanan, hingga industri film. Biasanya pembangunan industri ini terletak di pinggiran kota, sedangkan pusat perdagangan dan perbankan berada di tengah kota. Untuk mendorong perdagangan dengan negara lain, setiap tahunnya rutin diadakan Pekan Raya Jakarta yang berfungsi untuk mempromosikan sektor perdagangan, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Selain itu, agar kebutuhan penduduk terpenuhi, pemerintah Kota Jakarta juga menyediakan beberapa pasar seperti Pasar Senen dan Pasar Glodok yang merupakan pusat retail besar, Pasar Kenari Emas yang merupakan pusat alat listrik dan elektrikal, dan Pasar Jatinegara yang merupakan pusat bahan makanan. Dan untuk menangani kegiatan ekspor dan impor, Jakarta memiliki pelabuhan terbesar di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk. Untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan kembali kepada Tasya.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan Jakarta sebagai kota global. Menyimpulkan bahwa pemerintah belum berhasil untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta. Yang kedua, itu tantangannya adalah kemacetan lalu lintas. Eh, Kompas melansir bahwa terdapat 60,2% responden yang menyatakan permasalahan kemacetan lalu lintas belum teratasi dibandingkan dari hasil survei pada tahun 2020 yang terdapat 61,7% responden justru permasalahan ini semakin parah. Selanjutnya ada Jakarta masih tertinggal di antara kota di negara ASEAN lainnya. Jadi dilihat dari parameter menurut Kearney World Cities Index, ada 5 indikator dan dimensi pengukuran untuk mengukur kota sebagai kota global. Yang pertama itu indikatornya ada aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik. Nah, menurut Kearney Institute, Jakarta ini masih menempati peringkat ke-74 dari 150 negara yang disurvei dalam World Cities Report 2023. Peringkat ini tuh lebih rendah dibandingkan kota-kota besar Asia Tenggara lainnya seperti Singapura yang peringkatnya itu udah di ranking 7, terus di Bangkok udah ranking 45, terus Manila juga sudah ranking 70 dan Kuala Lumpur di ranking 72, sedangkan Jakarta itu masih di bawah negara-negara ASEAN itu di peringkat 74. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta itu masih tertinggal dibandingkan kota-kota besar lainnya di kawasan Asia Tenggara. Mungkin cukup sekian mengenai tantangan Jakarta sebagai kota global. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Syifa dan Tasya telah membahas terkait kota Jakarta sebagai salah satu kota global. Next. Masih ada satu pembahasan lagi Yud, yang sebelumnya. Oh, oke. Silahkan. Jadi, selanjutnya ada strategi pemerintah untuk mengatasi tantangan yang polusi udara sama kemacetan lalu lintas. Jadi, pemerintah DKI Jakarta itu dia melakukan dua hal. Yang pertama ada implementasi Transit Oriented Development atau TOD, dan yang kedua memperlakukan sistem ganjil genap. Jadi TOD itu merupakan pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi. Nah, dengan adanya TOD, pengguna transportasi umum lebih mudah untuk berpindah dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya. Transportasi umum yang beroperasi di Jakarta terdapat beberapa macam, di antaranya bus Transjakarta, angkot Jaklingko, KRL, MRT, LRT, dan kereta cepat kereta bandara Soekarno-Hatta. Nah, dengan disediakannya berbagai moda transportasi ini diharapkan dapat mengatasi polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Nah, yang kedua ada memberlakukan sistem ganjil genap. Jadi, sistem ganjil genap itu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan polusi dengan membatasi kendaraan yang melintas berdasarkan plat nomor mereka. Nah, jadi pada tanggal ganjil, kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalan tersebut adalah kendaraan yang eh, berplat ganjil. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kebijakan tersebut hanya berlaku untuk mobil pribadi dan berlaku pada hari Senin sampai Jumat, yaitu pukul 6 sampai 10 pagi dan pukul 4 sore sampai 9 malam dengan 26 ruas jalan di Jakarta. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Si dan saya telah menjelaskan tadi ya terkait
Jakarta sebagai kota global. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu model kota global di Skandinavia akan dijelaskan oleh Vina dan Sultan Arik. Kepada Vina dan Sultan Arik. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan model kota global di Skandinavia. Next. Kiri. Nah, model kota global di Skandinavia ini merupakan sebuah wilayah di Eropa Utara yang meliputi negara-negara utama seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark, serta Finlandia dan Islandia dalam konteks budaya dan sejarah. Skandinavia ini dikenal dengan sistem yang kesejahteraan sosial yang kuat, yang mencangkup kesejahteraan dan pendidikan yang kuat serta perekonomian yang stabil. Next. Selanjutnya ada penjelasan mengenai implementasi model ekonomi Nordik dan welfare state sebagai penunjang kesejahteraan Skandinavia. Yang pertama ada model ekonomi Nordik. Dalam pengimplementasian model ekonomi Nordik di Skandinavia diciptakan dasar demokrasi ekonomi. Nordik ekonomi yang merupakan gabungan antara kapitalisme dan sosialisme yang mengutamakan kebebasan dan keterbukaan pasar dengan intervensi pemerintah berdasarkan prinsip kolektivitas. Model ini memungkinkan terciptanya kesejahteraan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Demokrasi ekonomi dalam konteks Nordik ekonomi diwujudkan melalui kepemilikan saham oleh para pekerja dalam perusahaan seperti program pembelian saham oleh karyawan dan employee stock ownership plan. Hal ini menciptakan kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan peluang serta manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui kombinasi pertumbuhan ekonomi dan peran signifikan pemerintah. Dengan demikian, Nordic Economy memungkinkan terwujudnya demokrasi ekonomi dengan memberikan kesempatan partisipasi yang lebih besar kepada para pekerja dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan yang pada akhirnya mendukung kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi secara lebih luas dan dalam masyarakat. Next. Selanjutnya ada welfare state. Welfare state ini agar terciptanya sistem yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi serta partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi, diperlukan adanya fondasi yang kuat dalam welfare state melalui demokrasi sosial. Welfare state dan demokrasi sosial saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Hal ini terletak pada prinsip-prinsip di antara keduanya. Welfare state adalah sistem di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan sosial dan ekonomi bagi warganya, termasuk program-program seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan keamanan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Next, Pire. Lalu, ini kayaknya ke ini. Yang itu dong, yang iya benar kan? Ini mah demokrasi sosial, demokrasi sosial. Kelebihan, anjay, kejauhan. Nah, itu. Sementara itu, demokrasi sosial adalah suatu ideologi politik yang mengusulkan penerapan prinsip-prinsip demokratis dalam ranah ekonomi dan sosial. Ini mencakup kebijakan-kebijakan seperti redistribusi pendapatan, perlindungan pekerja, dan akses yang adil terhadap pelayanan publik. Demokrasi sosial bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi melalui intervensi pemerintah yang kuat. Kedua konsep ini saling terkait karena welfare state sering kali menjadi implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi sosial. Dalam sebuah negara dengan demokrasi sosial yang kuat, pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan layanan dan perlindungan sosial kepada warganya melalui welfare state. Sebaliknya, welfare state yang efektif dapat mendukung prinsip-prinsip demokrasi sosial dengan menciptakan kondisi yang lebih merata bagi partisipasi politik dan ekonomi warga negara. Selanjutnya ada pembahasan implementasi Scandinavian Model of Welfare State terhadap pengungsi yang akan dibahas oleh Vina. Oke, terima kasih Arik.
di sini, oke teman-teman, jadi seperti apa yang udah disampaikan oleh Nge-lag, Vin. Vina kok menghilang? Vina kemana, Vina? welfare state ke dalam 2 negara di Skandinavia, yakni Finlandia dan Swedia terhadap pengungsi. Oke, next. Nah, setelah dilakukan studi perbandingan gitu ya, ternyata konsep welfare state ini tuh lebih optimal dilaksanakan di negara Finlandia. Nah, di negara Finlandia itu aspek kesejahteraan secara sudah merata gitu ya, pendidikan, terus kesehatannya tuh udah merata dan komprehensif gitu ya. Nah, termasuk penintegrasian di antara masyarakat lokal dan pengungsinya gitu. Di mana program welfare state ini tuh diatur dalam program Volka 1 dan Volka 2. Tuh. Namun ada apa ya? Ada kendala gitu ya bagi pengungsi yang status suakanya itu tidak aktif. Nah, jadi kalau misal pengungsi tersebut belum memiliki status suaka, jadi pengungsi tersebut tuh harus membayar tunjangan bulanan. Tuh, tapi kalau misal udah aktif gitu ya, status suakanya tuh, jadi nanti tuh dikasih kartu Kela untuk fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, sedangkan untuk tunjangan bulanan itu tunjangan harian ya, itu dikasih kartu namanya kartu Moni gitu. Mungkin itu saja dari negara Finlandia gitu ya. Sedangkan di Swedia itu tuh lebih efektif dalam bidang pendidikan dan tunjangan harian, yang dimana ini tuh diatur melalui program SFI atau Swedish from Immigrant. Tuh, terus tapi di bidang kesehatannya itu masih kurang optimal karena kurangnya profesionalitas bidang medis dan birokrasi di negara Swedia yang cenderung rumit gitu ya. Nah, mungkin itu saja mengenai implementasi Scandinavian model welfare state terhadap pengungsi. Next. Nah, lanjut ke infrastruktur rumah Skandinavia. Nah, infrastruktur rumah di Skandinavia ini tuh menonjolkan kesederhanaan, terus elegansi, penggunaan material alami. Jadi material alami di rumah Skandinavia itu dominan menggunakan kayu dan batu sebagai bahan dasarnya gitu ya, sebagai pondasi utamanya gitu. Terus fokus pada fungsi dan efektivitas pembangunan. Jadi karena tadi tuh disebutkan bahwa memprioritaskan cahaya alami dan sirkulasi udara gitu ya. Rumah-rumah di Skandinavia itu jendelanya tuh gede-gede. Karena itu fungsinya untuk cahaya masuk dan sirkulasi udara dari luar ke rumah tuh dapat optimal gitu ya. Nah, terus karena desainnya seperti itu, memberikan tingkat kenyamanan yang tinggi dan menarik minat banyak orang untuk menerapkannya di rumah mereka. Nah, sebenarnya di Indonesia juga sudah banyak gitu ya orang-orang yang menerapkan rumah mereka dengan desain Skandinavia gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Sultan Arik dan Vina yang telah menjelaskan terkait tata global Ya. di Skandinavia. Oke, sekarang pembahasan yang terakhir yaitu model kota global di Latin Amerika. Boleh next? Oke, teman-teman, setelah tadi mendengarkan gitu ya dan menyimak penjelasan dari teman-teman yang sebelumnya terkait kota global yang ada di berbagai benua gitu ya, ada yang di ASEAN dan ada yang di Eropa Utara. Nah, kali ini saya akan membahas model kota global yang ada di Latin Amerika. Nah, kenapa sih ada munculnya kota global di benua Latin Amerika? Jadi model kota global di Amerika Latin itu muncul sebagai bagian dari proses globalisasi dan restrukturasi
ekonomi dunia. Konsep ini mengacu pada kota-kota yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, politik, dan budaya pada tingkat regional dan bahkan mencapai global gitu, serta memainkan peran penting dalam jaringan global. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di karakteristik ya, kalau misalkan kota global tuh harus banyak integrasi, banyak terkoneksi dengan dunia luar dan dengan negara lain, bahkan dengan tingkat global. Makanya kenapa di sini ada muncul nih model kota global di Latin Amerika, karena kota-kota yang nanti akan saya jelaskan di next slide itu sudah memenuhi karakteristik tersebut. Boleh di next? Nah, kota apa saja sih di kota global yang di Latin Amerika? Itu aku ngambilnya ada 4. Ada Sao Paulo, Mexico City, Buenos Aires, dan Santiago. Boleh di next? Nah, yang pertama ini ada kota Sao Paulo ya, yang dimana Sao Paulo ini adalah ibu kota dari negara Brazil. Nah, Sao Paulo adalah kota terbesar yang ada di Brazil dan sering disebut sebagai lokomotif ekonomi di negara Brazil gitu ya. Bahkan menurut data gitu ya, di tahun 2019 PDRB ataupun produk domestik regional bruto kota Sao Paulo, jadi cuma satu kota doang gitu. Ternyata pendapatan kotornya atau regional bruto ini mencapai 668 miliar dolar dan menjadi rumah bagi 63 perusahaan multinasional yang terdaftar dalam Fortune Global 500 pada tahun 2021. Boleh di next? Nah, adapun kota kedua yaitu Mexico City, yang dimana Mexico City merupakan ibu kota dari negara Meksiko, di mana Mexico City ini menjadi pusat ekonomi, politik, dan budaya, di mana kota ini memiliki sektor jasa di bidang keuangan yang sangat kuat, serta menjunjung sejumlah perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Untuk Mexico City sendiri, untuk PDBM-nya ya tadi kan beda ya, tadi mah regional, ini PDBM, jadi tingkatannya kalau Mexico City kan disebutnya PDBM, kalau yang tadi Sao Paulo PDRB ya. Nah, ini bedanya apa? Bedanya kalau di Mexico City ternyata selain kota global disebutkannya juga sebelumnya kota metropolitan gitu. Jadi sebelum jadi kota global kan metropolitan dulu tuh kayak Jakarta gitu. Bahkan sekarang mungkin Jakarta bisa jadi sebagai kota global. Nah, karena saya ngambil datanya masih di 2018, jadi diambil datanya itu PDBM bukan PDRB gitu. Dan PDBM-nya tuh mencapai 411 miliar ya. 411 miliar dolar dan menyumbang sekitar 17% dari total PDB Meksiko atau pendapatan totalnya gitu ya, omsetnya gitu. Dan kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan dengan lebih dari 60 universitas dan institusi pendidikan tinggi. Jadi bisa dibayangin ya, di satu kota di Meksiko gitu ya, Mexico City itu tuh ada 60 kampus gitu. Jadi bisa dibayangkan tingkat pendidikannya banyak gitu ya, fasilitas pendidikannya. Oke, boleh di next. Dan ini ada kota Buenos Aires, yaitu kota yang ada di Argentina ya, yang menjadi kota terbesar di Argentina dan berfungsi sebagai pintu gerbang utama negara ke ekonomi global. Jadi, tapi ya perlu teman-teman ketahui, si Argentina ini sempat mengalami inflasi pada tahun 2015 sampai 2017. Bayangkan di 2015 sampai 2017 itu mengalami inflasi di mana waktu itu malah demo besar-besaran ke presiden gitu ya, karena memang tidak bisa menangani inflasi. Tapi ternyata 2 tahun berikutnya di 2019 ternyata si kota Buenos Aires ini malah ibaratnya naik gitu, ini jadi kota global gitu, malah jadi kota di Argentina, walaupun negaranya masih belum kaya gitu ya, mungkin belum semaju kota New York, kota Melbourne, dan lain-lain, tapi Buenos Aires ini bisa masuk ke dalam kota global karena pendapatannya PDRB-nya itu mencapai 144 miliar dolar pada 2019 gitu, dan menyumbang sekitar 25%. Bayangin, 1/4 penghasilan negara Argentina itu didapat oleh kota Buenos Aires gitu. Hanya satu kota aja gitu. Hampir 1/4-nya gitu dari pendapatan seluruh Argentina gitu. Dan
ini merupakan pusat keuangan Argentina dengan 82% total transaksi keuangan nasional dilakukan di kota tersebut gitu. Ternyata gitu ya, bayangin 82% hampir seluruh kegiatan transaksi keuangan nasional itu hanya di satu kota aja gitu. Bayangkan betapa wow-nya gitu ya Buenos Aires menjadi salah satu kota global yang ada di Amerika Latin gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini ada kota yang terakhir ya, yaitu Santiago, yaitu ibu kota Chile ya. Jadi Santiago ini kota yang cukup besar juga di Chile, yang menjadi salah satu kota global di Amerika Latin ya, lebih tepatnya di negara Chile. Berkat perekonomian yang kuat dan terbuka serta infrastruktur yang baik. Nah, kenapa di situ disebutkan perekonomian yang kuat dan terbuka? Karena di Santiago itu benar-benar terbuka secara bebas, tapi tetap terstruktur. Maksudnya bebas tapi terstruktur itu bukan bebas yang masuk impor dan ekspor, tapi pemerintah di sana itu menerapkan kayak semacam, pokoknya kalau yang dapetin profit, pokoknya hal yang bisa mendapatkan keuntungan dan bikin maju kota Santiago itu diperbolehkan gitu. Dan Santiago sendiri menurut data gitu ya memiliki PDRB sebesar 100 miliar ya pada 2019 dan menyumbangkan sekitar 42% dari total PDB Chile. Bayangkan di negara Chile hampir setengah pendapatan negaranya itu malah dapatnya dari kota Santiago. Berarti kota Santiago lebih wow lagi ya daripada tadi Buenos Aires yang hanya 25% gitu. Ini 42% hampir menyentuh setengah dari total seluruh pendapatan dari negara Chile gitu. Dan kota menjadi rumah bagi 25 perusahaan multinasional yang terdaftar dalam Fortune Global 500 tahun 2021. Jadi Fortune Global 500 ini semacam kayak ibaratnya kayak perusahaan-perusahaan yang ibaratnya kalau kata manusianya mah elitnya perusahaan gitu. Maksudnya elit perusahaan itu perusahaan yang besar banget yang terdaftar di 500 list gitu. Nah, ternyata di 25 perusahaan itu ada di Santiago itu. Oke. Next. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh silahkan. Oke, aku izin bertanya ya. Pembahasan tentang kota global ini tuh kan sangat menarik gitu. Menurut kalian, untuk penyebutan atau julukan sebagai kota global sendiri ini tuh di mana kota tersebut memenuhi karakteristik yang tadi dijelaskan sama kalian, atau ada seperti langkah-langkah administrasi yang harus dilalui untuk bisa menyebutkan kalau itu tuh menjadi kota global gitu. Terus tadi kan ada yang dijelasin itu kalau misalnya ada kota apa tadi teh Buena apa Aires yang itu kan dia tuh 82% tuh apa sih ekonominya tuh di ini sama kota itu gitu ya. Ada kemungkinan nggak sih kota itu bisa aja dia tuh kan berarti apa ya apa itu teh namanya teh menguasai negara tersebut. Bisa jadi nggak sih si kota itu tuh bikin negara sendiri gitu karena kan udah global gitu kayak udah nggak perlu jadi kota gitu bisa jadi negara gitu. Menurut kalian gimana sih? Oke, terima kasih Syafa atas pertanyaannya. Aku langsung jawab aja ya. Pertanyaannya berarti ada dua. Yang pertama, apakah di kota-kota global yang tadi telah kami sampaikan itu tuh harus memenuhi mungkin 6 unsur karakteristik ya yang tadi bisa disebut sebagai kota global. Dan pertanyaan kedua, apakah yang tadi contohnya di kota Buenos Aires di Argentina itu ada kemungkinan membuat negara sendiri gitu ya, karena ya mereka udah maju gitu ya, udah global gitu. Oke, aku jawab yang pertama dan kedua lah. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan gitu. Yang pertama, yang apakah kota global itu harus memenuhi karakteristik ke-6 tersebut? Jawabannya tidak selalu ya, karena gini, kota global bisa disebut sebagai kota global itu tidak harus memenuhi dari 6 unsur itu. Kenapa? Karena sama kayak definisi kota gitu ya, di berbagai negara kan beda. Contoh kayak misalkan definisi kota di Jakarta pasti gak akan kepake di definisi kota di New York gitu, ngerti nggak?
Nah, begitupun dengan unsur-unsur ataupun upaya-upaya yang menjadikan kota tersebut sebagai kota global. Bisa jadi upaya kota global yang dilakukan di daerah Skandinavia dan di daerah Amerika Latin pasti berbeda gitu. Mungkin tadi dijelaskan di Skandinavia lebih ke kayak kesejahteraan masyarakat yang terjamin, pendidikan dan lain-lain gitu. Bahkan mungkin tingkat kejahatan di Skandinavia itu sangat minim ya kalau teman-teman bisa searching lagi. Tapi beda lagi kalau kota global yang ada di Amerika Latin, contohnya di Mexico City. Mungkin teman-teman pernah lihat indeks kota yang paling berpolusi gitu ya. Itu kan Mexico City salah satu kota yang indeks polusinya paling tinggi gitu di tahun 2017 ke bawah gitu. Terus Mexico City juga malah banyak kriminal itu. Banyak kriminalnya apa? Karena di Meksiko itu terkenal dengan kartel-kartel narkoba dan pembunuh beran gitu. Mungkin teman-teman juga kalau sering nonton film action pasti latar belakangnya kalau gak di Meksiko ya di Spanyol gitu ibaratnya kayak gitulah. Nah, jadi apakah upaya-upaya yang tadi telah disebutkan sama Syarah gitu ya bakalan kepake di semua kota global yang tadi kita udah sebutin? Ya jawabannya enggak gitu. Ada karakteristik lain yang bisa menjadikan kota tersebut sebagai kota global gitu. Nah, yang kedua, apakah tadi si Buenos Aires ini 82% transaksi yang itu dilakukan di kota itu gitu ya? Apakah bakal kemungkinan menjadi negara sini? Jawabannya enggak dong, karena Buenos Aires ini adalah ibu kotanya Argentina. Jadi saya rasa nggak akan mungkin berpisah karena yang pertama secara administrasi sudah menjadi ibu kota. Yang kedua eh, si kota ini kan pusatnya Argentina ya kali gitu. Tiba-tiba pindah, tiba-tiba memisahkan diri dengan negara gara-gara mungkin kota tersebut udah paling maju di antara kota yang lain enggak gitu. Sama kayak di kita gitu. Jakarta kota global dan kota-kota yang di Indonesia yang belum menjadi kota global kan Jakarta bukan berarti memisahkan dari Indonesia gitu. Justru kita yang bukan dari orang Jakarta malah banyak yang berbondong-bondong ingin ke Jakarta gitu ibaratnya. Jadi gak akan mungkin jadi misah gitu ke menjadi negara sendiri gitu. Paling gitu sih kalau jawaban dari aku. Mungkin dari teman-teman kelompok yang lain ada tambahan jawaban. Oh iya, terus kan rata-rata kayak Jakarta itu kan ibu kota negara kan. Terus tadi Buenos Aires juga ibu kota negara dan emang rata-rata kota global tuh ibu kota negara. Ada nggak sih di satu negara tuh yang bukan ibu kota negara tapi atau enggak bahkan lebih dari satu kota gitu yang menjadi kota global? Oh iya aku jawab lagi ya. Eh, banyak banyak sebenarnya kota global yang bukan ibu kota gitu. Contohnya kalau di Spanyol itu kayak kota Barcelona ya. Walaupun Barcelona bukan ibu kota karena ibu kota Spanyol itu Madrid gitu ya. Itu kota global karena di situ kalau dilihat dari secara karakteristik dan upaya dan lain-lainnya itu masuk gitu. Apalagi di Barcelona juga merupakan kayak kalau kata orang Spanyol ya bilang kalau Barcelona itu kayak mirip ibu kota keduanya Spanyol gitu. Karena saking sama-sama kuatnya gitu sama ibu kota Madrid gitu. Jadi eh, apakah ada gitu. Contohnya yang aku tahu itu. Itu mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu juga. Yang tadi juga yang pertama yang kata aku kan apakah untuk pengakuan sebagai kota global itu perlu ada apa administrasi dulu gitu untuk menjadi penyebutan kota global atau hanya oh karena kota itu maju bisa disebut kota global gitu. Bangga teman-teman yang lain barangkali ada jawaban. Mau nambahin dikit dong, kayaknya setidaknya gitu ya, pusat perekonomiannya tuh harus terpusat di kota tersebut gitu loh. Meskipun karakteristik yang lain tidak terpenuhi gitu ya. Tapi karakteristik yang itu tuh harus terpenuhi karena kan dari definisi dari kota global tuh kan eh, kesejahteraan ekonomi gitu kan. Mungkin itu aja sih dari aku mah. Ada yang mau nambahin lagi? Boleh?
Aku mungkin mau Aku nambahin yang mau nambahin, ah, Tasya dulu aja. oke. Aku mungkin mau nambahin yang tadi apa sih? Kota global tapi bukan ibu kota negara. Salah satu contohnya itu New York sama Washington DC yang di Amerika Serikat. Kan ibu kota negaranya tuh Washington DC. Terus kota globalnya itu New York gitu. Terus pertanyaan yang apa tadi yang administrasi gitu ya. Kalau menurut aku mungkin ada sih ya, kayak contohnya aja yang Jakarta mau dijadiin kota global, pencanangan Jakarta mau jadi kota global. Kan, apa sih, pengadministrasiannya tuh kayak sejak tanggal 15 Februari, warga Jakarta tuh udah nggak jadi warga ibu kota gitu. Nah, mungkin itu sih kalau dari aku. Eh, aku mau nambahin ya. Nah, kota global tuh pasti punya konektivitas yang kuat gitu, Mpok, sama kota-kota lain di dunia. Nah, dengan konektivitas yang kuat ini tuh pasti si kota ini tuh bakalan apa punya hubungan ekonomi, urbanisasi, politik sama yang baik sama apa kota-kota di luar negeri gitu, di dunia. Nah, kayak gitu yang itu kayak pertanyaan yang awal kan. Nah, aku nambahin gitu doang sih. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Atau sudah cukup? Ada yang mau nambahin lagi nggak jawabannya, teman-teman? Buat Syafa, pada cukup? Apa masih ada pertanyaan? Oke, kalau dari aku sih cukup. Terima kasih kelompok. Wah, oke. Mm-mm. Kelompok 1. Mungkin kalau udah cukup, dicukupkan sekian aja ya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dan rekan-rekan kelompok dan juga Bapak gitu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan sedikitnya ada bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.